Here I am, Lord. Do not lay a hand on the young man. Do nothing to him. Now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. What happened? I spared you. The Lord has spared you. A substitute. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita kembali untuk membahas mengenai film His Only Son yang telah tampil di bioskop Indonesia. Dan ada yang kejang-kejang teman-teman sekalian. Mereka tidak terima ya. Dan ini bukan orang yang dikategorikan sebagai masyarakat biasa ya. Tapi ini seorang DPR teman-teman sekalian dan punya pemahaman yang sangat kuno sekali gitu ya. Jadi tidak mengerti yang namanya perbedaan dan juga tidak sadar bahwa Indonesia ini negara Pancasila, bukan negara Islam. Sehingga main perintah Kominfo gitu ya. Pokoknya film itu dihapus dan sebagainya ya. Nah, teman-teman sekalian, ini ada berbagai pihak yang mengomentari ya. Ada Pak Abu Janda, kemudian ada dari channel Gerakan Peace teman-teman sekalian. Kalian seperti apa video komentar mereka? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Lagi rame nih soal film His Only Son. Film ini dianggap kontroversi dan menyesatkan umat Islam oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Tubagus Aceh Hasan Syadzili. Karena itu, dia minta agar penayangan film ini diberhentikan di bioskop dan dilarang tayang di semua platform. Aceh bilang, kisah dalam film gak sesuai sama cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Dalam Islam, diyakini Nabi Ibrahim punya dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dalam film ini, Ismail putra Ibrahim dan Siti Hajar nggak diakui. Padahal, kata Aceh, Ismail itu sosok penting dalam Islam. Dia nenek moyang Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam. Aceh juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk turun tangan. Pernyataan Aceh ini dikritik banyak pihak. Salah satunya, Wakil Ketua Departemen Media dan Digitalisasi Program PP Pemuda Katolik, Francisca Silolongan. Francisca bilang permintaan itu mencerminkan sikap arogan dan gak bijak. Itu nunjukin hasrat buat mendominasi ruang publik dengan berlandaskan mayoritarisme. Francisca juga bilang pelarangan film His Only Son cuma akan menghambat terwujudnya relasi sosial keagamaan yang setara dan adil. FYI nih, film His Only Son bercerita tentang kisah Abraham yang terinspirasi Alkitab Kristiani. Karena ini film religi Kristiani, tentu kisahnya menurut versi Alkitab. Dalam film itu diceritain Abraham diuji keimanannya oleh Tuhan untuk mempersembahkan putra tunggalnya Ishak di Gunung Moria. Dalam Islam sendiri ada dua versi pemahaman terkait siapa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Sebagian ulama ada yang berpendapat Ismail, sebagian ulama lainnya Ishak. Film His Only Son udah dirilis pada 30 Agustus lalu di bioskop Indonesia. Film itu udah lulus sensor dari lembaga sensor film kok dan sudah sesuai menurut hukum yang ada di Indonesia. Jadi ironis banget ya kalau film itu dilarang tayang cuma karena nggak sesuai sama pemahaman kaum mayoritas di Indonesia. Ini sangat berbahaya karena bisa mengancam kemajemukan dan kesetaraan. Yuk, hormati perbedaan. Pak Aceh Hasan Syadzili, anggota DPR RI yang mulia. Pak, hanya karena di film His Only Son, Nabi Ibrahim diperintah mengorbankan Ishak versi Kristen, bukan Ismail versi Islam, bukan berarti filmnya harus di-take down, Pak. Indonesia bukan negara Islam, Pak. Kristen juga agama yang diakui di negara ini. Dan adalah hak asasi umat Kristen untuk menikmati film kisah Nabi Ibrahim versi agama mereka. Kalau Bapak tidak setuju, cukup tidak usah nonton, Pak. Kalau sampai di take down filmnya, itu sama saja menindas hak asasi umat minoritas.
Kalau sekarang film dilarang, lalu nanti apa kitab Injil mau dilarang juga? Karena isinya Nabi Ibrahim mau sembelih korbankan Ishak tidak sesuai dengan versi Islam, Pak. Nah, teman-teman sekalian, itulah komentar mereka ya, baik dari Pak Abu Janda, kemudian dari Gerakan Peace tadi, dan juga seorang yang tentu saja bekerja dalam dunia perilisan sebuah film ya, di bioskop Indonesia juga tadi itu ya, bermarga orang Batak ya. Teman-teman sekalian, apa yang mereka sampaikan ini sesuatu hal yang benar ya. Karena pertama, di Indonesia ini diakui gitu adanya agama Kristen ya. Dan untuk kita ingat kembali teman-teman sekalian bahwa Kementerian Agama pun ya itu memprioritaskan dan juga peduli terhadap apa yang menjadi permohonan dari orang-orang Kristen. Contoh saja permohonan dari Kristen Protestan dan Katolik untuk mengganti nama Isa Al-Masih di kalender menjadi Yesus Kristus. Dan itu sudah dikabulkan teman-teman sekalian. Jadi ini Kristen benar-benar diakui sebuah agama gitu loh di Republik Indonesia. Lalu ketika ada Pak AC ya Tubagus ini teman-teman sekalian yang kemudian tidak suka dengan film yang dirilis dan ditampilkan di bioskop Indonesia dan beberapa media tentu saja di beberapa platform ya, maka teman-teman sekalian dia katakan karena ini tidak sesuai dengan Islam maka harus di take down, harus dihapus gitu ya. Ini lucu teman-teman sekalian, makanya Pak Abu Janda tadi mengatakan demikian, ini bukan negara Islam ya kan, biarkan orang Kristen dengan membuat film semacam itu. Jangan-jangan ke depannya ya kayak YouTube misalnya, orang-orang Kristen tidak boleh ada lagi karena di YouTube orang Kristen itu memberitakan Injil ya kan. Kemudian kitab Injil juga kata Abu Janda tadi itu. Apakah juga itu dihapus nanti di Indonesia, Pak? Anda saja baru DPR ya sudah arogan seperti ini dan sudah punya paham apa namanya itu ya bisa dikatakan sebagai bibit radikal. Saya pernah dikatakan demikian karena apa? Karena Bapak tidak mengenal yang namanya apa namanya itu kemajemukan di Republik Indonesia ini. Anda tidak paham tentang apa namanya itu hak-hak orang yang punya agama gitu. Jadi hak asasi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Abu Janda, ya jelas dong Anda justru melanggar itu ketika Anda hapus ya video tersebut. Apa salahnya dengan film itu? Dengan adanya apa namanya itu film Abraham mempersembahkan Ishak menurut versi Alkitab. Kalau seandainya dikarang-karang atau mungkin tiru-tiru daripada Al-Quran, ya mungkin Anda keberatan saja. Sesuai dengan yang Anda sampaikan bahwa ini sangat menyesatkan umat Islam. Ya kan? Tapi ini kan dibuat sesuai dengan sejarah dan kitab suci yang diimani oleh orang-orang Kristen. Kalau seandainya Al-Quran punya versi sendiri, toh juga pendapat para ulama, teman-teman sekalian, saya coba search, saya coba cari-cari, ternyata ada dua paham. Yang ulama lain berkata yang dipersembahkan adalah Ishak. Benar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan juga ada sebagian ulama yang mengatakan, oh bukan, yang dipersembahkan adalah Ismail. Ya, dan mereka punya alasan-alasannya. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan tidak dijelaskan itu. Ya, tidak disebutkan secara spesifik apakah Ishak atau Ismail. Nah, maka teman-teman sekalian, kita kembali kepada Alkitab. Ya kan? Yang lebih dulu. Dan kisah Ibrahim mempersembahkan Ishak itu lebih dulu diimani oleh orang-orang Kristen, teman-teman sekalian. Karena yang lebih dulu adalah Kristen. Otomatis kami dong yang selama ini keberatan harusnya karena ada film Ibrahim mempersembahkan Ismail. Ya kan, yang beredar di media sosial dan kita tidak bermasalah di situ. Biarkan aja, itu kan versinya Islam dan sama sekali tidak menyesatkan Kristen dan tidak mengganggu keimanan orang Kristen. Teman-teman sekalian, kita lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga sampai ayat yang kedua saja dulu. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jadi dalam Alkitab, teman-teman sekalian, disebutkan secara spesifik namanya
Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lagi pula teman-teman sekalian, ini Ishak adalah anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham di umur tuanya. Karena dia katakan bahwasanya, oh nanti Tuhan yang akan menjadi ahli warisku adalah hambaku Eliezer. Dia bilang tidak, tapi yang akan menjadi ahli warismu adalah darah dagingmu sendiri. Dan dia katakan, Abraham, Sarah, keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir ya di lautan. Begitulah banyaknya keturunanmu nanti. Dan oleh karena engkau, oleh karena Ishak juga, ya seluruh bangsa diberkati. Nah teman-teman sekalian sangat terang benderang dong. Jadi tidak dikarang-karang film itu Pak. Jelas apa yang dituliskan di dalam Alkitab itulah yang dibuatkan di dalam film tersebut. Jadi itu sangat sesuai dengan keimanan orang Kristen. Jika Anda tidak suka, saya kutip apa yang disampaikan oleh Pak Bujanda tadi itu, skip saja. Skip saja. Tidak perlu tonton Pak. Ya, jadi arahkan atau mungkin bikin fatwa lagi, sampaikan ke MUI gitu loh. Sampaikan ke MUI buat fatwa, ya, dihimbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia jangan menonton film bioskop yang berjudul His Only Son karena itu versi Kristen atau mungkin ada itu versi kafir. Boleh saja, kami tidak tersinggung, ya. Silakan saja Pak. Jadi bukan solusi ketika Anda menghapus atau take down itu satu video film itu. Nah oleh karena teman-teman sekalian, di akhir video ini saya akan bagikan kepada kita ya cuplikan-cuplikan video daripada His Only Son ini, dan teman-teman juga bisa cek ya itu originalnya itu masih ada di YouTube, masih belum di take down. Tentu saja ini masih dalam tahap penyelidikan dari itu. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aceh Tubagus ini teman-teman sekalian tentu akan dibahas di Komisi 8 dan tentu saja ini akan dipertimbangkan nanti oleh Kominfo untuk penghapusan. Dan teman-teman sekalian kita berharap bahwa film ini tidak dihapus gitu ya. Kalau sempat dihapus maka ini memang pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum minoritas khususnya orang-orang Kristen. Terima kasih teman-teman sekalian. Mari kita langsung saja simak video ini. Cuplikan-cuplikannya berikut ini. Lord, here I am. Take now your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and there offer him as a burnt offering on one of the mountains I will tell you. No. Father? I'm here, my son. We have the fire, the wood, but where's the lamb for the burnt offering? Your son! Your son is here! God himself will provide the lamb for the burnt offering. The wood now. I don't deserve this. God is so good to us. He keeps his promises. What's wrong? Forgive me.
For what? The Lord has said. The Lord has said for you to be the sacrifice. What? What? I don't know. Ask him. Speak to him. Perhaps there's another way. I did. Every night as I lie awake, every moment of this journey, every step towards this place, this has been my heart's constant cry. Silence has been his only answer. Have I done wrong? No. No. I have done no wrong in my eyes. When was the son he intended for you? You are. You are the son of promise. He has promised a great nation through you. You, Isaac. He has called you by name. What then must you kill me? I don't know. I don't know. Whatever he's doing in all this, whatever he's trying to teach, whatever he's trying to show, I'm lost. I beg for him to let me lay my own self down. But that's not what he asked for. So now I must lay down my son, my only son whom I love. And I must have faith that our God, the giver and the taker of life, has the power to give life once again. I believe that. Look at me. I know that. I know that. As do I. I don't want this. But not my will. Let his be done. Give me the strength to do your will. Abraham. Here I am, Lord. Do not lay a hand on the young man. Do nothing to him. Now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. What happened? He has spared you. The Lord has spared you. A substitute. The Lord will provide in this place. Here, in the mount of the Lord, it shall be provided. By myself I have sworn, because you have not withheld your son, your only son. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed. Truly, this man was the Son of God.